mayat tanpa identitas yang ditemukan di sebuah kamar hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat pada Oktober lalu, kini terungkap. Dia adalah Hairiantira, sekretaris direksi salah satu perusahaan telekomunikasi yang hilang sejak 9 bulan lalu. Jumat, 31 Oktober 2014, mayat seorang wanita ditemukan dalam salah satu kamar di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Kondisinya saat itu sudah membengkak, tanpa busana, telungkup di dalam bak mandi. Polisi yang melakukan penyelidikan ketika itu memperkirakan wanita itu sudah tewas setidaknya lebih dari 24 jam. Polisi memastikan wanita itu dibunuh. Perempuan yang di dalam bak rendam dalam keadaan terungkup telanjang. Ada luka. Sementara hasil identifikasi kami belum menemukan karena kondisi mayat itu sudah membengkak. Diperkirakan ini meninggalnya sudah 24 jam belakangan. Ada identitas? Di TKP kami tidak menemukan identitas sedikitpun, hanya ditemukan baju-baju milik korban dan kamar pun terkunci dari luar. Sempat ada sedikit petunjuk. Polisi mendapatkan rekaman kamera pemantau CCTV hotel. Wanita itu datang bersama seorang pria. Sehari sebelum mayat itu ditemukan, pada hari Kamis 30 Oktober 2014, seorang pria terekam CCTV pergi meninggalkan hotel dengan mobil minibus. Mau informasi dari petugas hotel sendiri? Jadi memang tadi kita udah interogasi dari karyawan hotel sendiri bahwa korban hari sebelumnya, tepatnya mungkin hari Kamis Kamis siang dia chatting dengan seorang laki-laki, terus kurang lebih 1 jam setelah chatting itu si laki-laki ini keluar kamar dan tidak kembali lagi sampai saat ini. Kecurigaannya gimana awalnya? Kami belum bisa memastikan. Kecurigaan petugas udah bau atau gimana? Iya, karena ini mereka itu tidak hanya sehari. Berarti batas waktu tadi siang, setelah dicek sama ke petugas hotel, ditemukan mayat. Namun dalam perjalanannya, upaya kepolisian Garut menyelidiki misteri mayat perempuan di Hotel Cipaganti menemui jalan buntu. Penyelidikan kasusnya mandek. Tidak terungkap siapa pria yang datang bersama wanita itu yang kemudian pergi meninggalkan hotel. Pihak rumah sakit akhirnya menguburkan korban sebagai jasad tanpa identitas. Tidak ada nisan di makamnya. Lokasi kuburan masih berada di lahan milik rumah sakit. Itu kurang lebih tanggal 31 Oktober hari Jumat kami kedatangan dari tugas kepolisian membawa mayat hasil identitas dan kami karena tidak ada yang mempersoalkan mayat tersebut sudah hasil autopsi dilakukan di rumah sakit sertifikasi. Hingga akhirnya 9 bulan kemudian, aparat Polda Metro Jaya di Jakarta mengungkap misteri kematian wanita tanpa identitas di Garut 31 Oktober tahun lalu itu. Wanita itu ternyata Hairiantira, usia 37 tahun. Hairiantira yang biasa dipanggil Rian oleh keluarga dan kerabatnya merupakan asisten presiden direktur sebuah perusahaan telekomunikasi di ibu kota. Rian sudah bercerai dengan suaminya sejak September 2014. Mereka dikaruniai 2 anak yang masih kecil. Setelah bercerai, Rian memilih hidup sendiri dengan mengontrak rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Menurut mantan mertuanya, Rian terakhir kali terlihat saat menitipkan kedua anaknya pada mantan suami dengan alasan sibuk bekerja. Iya, 2014 September selesai, terus Rian pergi Oktober, terus habis itu sudah nggak ada kontak. Lagi September. Iya, di September waktu saya ketemu di pengadilan, di situ anaknya diserahkan sama Mas Dian, terus nggak ada kontak. Sampai sekarang, tahu-tahu semalam itu ada berita itu. Meski tinggal terpisah dari keluarga, Rian biasanya tidak pernah putus kontak.
Hingga akhirnya pada bulan April 2015, keluarga memutuskan melapor ke polisi karena Hairian Tira sudah sejak akhir tahun lalu tidak bisa dihubungi. Berdasarkan laporan keluarga pada April 2015 itulah, aparat Polda Metro Jaya kemudian memulai penyelidikan. Polisi kemudian menaruh curiga pada Andi Wahyudi, pria yang diketahui terakhir kali memiliki hubungan dekat dengan Rian. Polisi menyebut tersangka dengan inisial AK. Mengapa kami mencurigai orang tersebut? Awalnya adalah kita menduga dan menemukan kendaraan milik korban, mobil Livio, yang berada di rumah terduga pelaku saat itu atas nama AK. Dan kan saat kita ke rumahnya dan mendapati mobil tersebut, bahwa itu mobil didapat dari korban karena ada urusan bisnis yang harus diselesaikan. Dia menyatakan bahwa itu mobil diserahkan oleh korban. Ketika ditanya korban di mana, akan mengatakan tidak tahu saat itu. Dan sekali lagi kita belum bisa membuktikan bukan pembunuhannya. Namun anggota tidak berhenti menyelidiki kasus tersebut dan selanjutnya menelusuri tentang bagaimana sejarah sampai mobil itu berada di terduga pelaku atas nama AK. Selain mobil, polisi juga mendapati ATM berisi uang 200 juta rupiah dan sertifikat rumah senilai 300 juta milik Hairian Tira yang ada di tangan AK. Belakangan, tersangka mengaku dia telah membunuh Rian. Dari situlah kemudian misteri penemuan mayat perempuan di Hotel Cipaganti Oktober tahun lalu terkuak. Wanita itu bukan lain adalah Hairian Tira. Hairian Tira ternyata memiliki hubungan asmara dengan pelaku. Perkenalan mereka diawali dengan urusan pengobatan alternatif. Pemirsa, Cakrawala Kriminal segera kembali. Johan, ini ada pukul. Pukul kami. Ada yang menjaga. Bawa maju ke dalam. Jaga ada yang satu lagi. Pelaku diketahui sebagai ahli pengobatan alternatif. Dan Rian adalah pasiennya. Hubungan mereka berlanjut menjadi asmara terlarang. Sampai Rian memutuskan bercerai dengan suaminya. Penelusuran kasus hilangnya Rian yang dilaporkan keluarganya pada April 2015 akhirnya sekaligus mengungkap misteri penemuan mayat di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat 31 Oktober tahun lalu. Terangkai peristiwa, AK menghabisi nyawa Rian di Garut hingga keluarga melaporkan hilangnya Rian 6 bulan kemudian. Penyelidikan kepolisian Garut saat itu sempat mandek karena rekaman CCTV hotel ketika itu tidak berhasil dengan jelas menangkap sosok AK. Dan mobil yang digunakan ketika itu menggunakan plat nomor palsu. AK sempat berhasil menyembunyikan kejahatannya selama 9 bulan hingga akhirnya polisi menangkapnya. Kita sudah dapatkan dan kita dapatkan pengakuan yang signifikan, bahkan dengan pernyataan tertulis. Alhamdulillah hari ini saya umumkan kepada publik melalui rekan-rekan media bahwa kasus hilangnya Rianti dapat kita ungkap menjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan Oktober dengan tersangka atas nama AK. Kamis lalu, aparat Polda Metro Jaya membawa AK kembali ke Garut, ke Hotel Cipaganti, tempat dia membunuh Rian. Polisi meminta pria itu memeragakan semua kejadian yang dia lakukan pada Kamis 30 Oktober 2014, sehari sebelum jenazah Rian ditemukan. Sempat terjadi keributan saat polisi menggelar prarekonstruksi. Keluarga Rian mencoba menyerang tersangka. Ada yang mau jaga, sayang, ada yang jaga. Kasihan Pak saya, kasihan sayang Papa, tolong jangan bunuh dia.
Ada tuh korban tertentu siapa? Aku orang tuanya yang masuk juga. Kakaknya lagi curhat. Oh iya yang. Tolong adik-adik kamu dijaga, mana yang lain? Mereka sudah terlibat sekali. Yang lain tolong kumpulin di sini. Jangan sampai pukul dia, aku mohon. Jangan sampai pukul dia sayangku. Johan, ini tadi pukul. Hah? Pukul mami. Hah? Adekmu jaga. Bawa masuk ke dalam. Jaga adekmu satu lagi. Mana Agung? Aku nyebut sendiri nih kalau kamu nggak nurut gue. Agung. Pembunuh Rian sebetulnya bukan orang asing yang sama sekali tidak dikenal oleh keluarga korban. Kakak ipar Rian sendiri justru yang pertama kali mempertemukan keduanya. Ketika itu, kakak ipar Rian meminta bantuan tersangka mengobati tangan Rian. Aka dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif. Dia mempunyai tempat pengobatan di daerah Jati Bening, Jakarta Timur. Itu pada waktu itu hanya bantu merematik aja di tangan, itu aja. Di tangan kanan. Pernah cerita nggak lu atau gimana gitu? Kalau menurut ibunya itulah karena udah ke medis nggak ada perubahan, makanya sampai ke bantu merematik atau medis. Penyakitnya sendiri udah berapa lama, Pak? Ya cukup sekitar 6-7 bulan sih. Sejak itu, keduanya semakin kenal dekat karena semakin sering bertemu. Beberapa waktu setelah itu, Hairiantira bercerai dengan suaminya. Dipisah dengan suami setelah suami memperkenalkan Rian dengan Andi. Makanya kalau kita garis lurus kita juga bisa itu. Karena setelah Rian diperkenalkan dengan Andi untuk pengobatan sampai rumah tangga menjadi berantakan. Rupanya, itu berkaitan dengan hubungan Rian dengan Aka yang kian lengket. Lebih dari sekedar hubungan seorang ahli pengobatan alternatif pada pasiennya. Dan perjalanan keduanya ke Garut hingga menyewa kamar di Hotel Cipaganti adalah bagian dari hubungan asmara keduanya. Dari pengakuan Aka, di tempat itu mereka memang berencana melakukan hubungan intim. Rencana melakukan hubungan intim gagal. Aka tidak sanggup melayani. Dia marah karena dia korban. Hingga gelap mata mencabut nyawa. Aka dan Rian check-in di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Mereka berencana memadu asmara di sana. Tetapi kemudian berubah menjadi petaka saat Aka tak sanggup melakukan hubungan intim. Polisi menggelar prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat pada Kamis 6 Agustus 2015. Sedikitnya ada 30 adegan yang diperagakan Aka. Beberapa di antaranya adalah saat Aka menghabisi nyawa Rian. Masih dalam kondisi tak berbusana, wanita itu dicekik, lalu dibenamkan kepalanya dengan air panas di bathtub. Kepada polisi, Aka sempat mengaku dia kalap karena diejek oleh Rian. Dia merasa dilecehkan keperkasaannya karena tak sanggup melakukan hubungan intim. Namun polisi tidak begitu saja mempercayai pengakuan tersangka. Masih digali, motif sebenarnya pria itu menghabisi nyawa Rian. Motif katanya sakit hati. Tapi kami meyakini ada motif lain dan nanti perkembangan penyidikan akan disampaikan. Saya tidak bisa sampaikan. Polisi memang berhasil melakukan penyelidikan dan menemukan Aka menjadi satu-satunya orang yang paling dicurigai atas hilangnya Rian. Tetapi peran ibunda Rian, Rukmila, juga ikut menguak misteri. Awalnya, Aka habis-habisan mengelak mengetahui keberadaan Rian. Tetapi setelah sang ibu memelas, memohon pengakuannya, akhirnya hati Aka luluh jua. Kepada ibunda Rian, Aka akhirnya mengakui telah membunuh putrinya itu. Ya itu ibu langsung mendatangi rumahnya begitu. Dan alamatnya pun semulanya dicari di yang tertera di surat kuasa itu nggak ada. Tapi setelah diselidiki ternyata tempatnya di tempat yang bukan di alamat tersebut gitu, di tempat yang lain. Ada dari mana ibu? Ya. Dapat dari mana? Ibu cari sendiri, saya cari sendiri. Dari satu perumahan ke perumahan lain. Dari
di Reskrimum Polda Metro Jaya yakni Kombes Krisnamurti bekerja sama dengan Polres Garut, AKBP Arif Rahman berhasil mengungkap pembunuhan yang terjadi di salah satu hotel di wilayah Cipanas Garut. Dan rencananya di Reskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Garut akan membongkar jenazah dari mayat tersebut dan guna dilakukan penyidikan untuk diambil sampel dari tes DNA apakah memang benar jenazah tersebut dari wanita yang dilaporkan hilang pada Oktober 2014 lalu. Jumat, 7 Agustus 2015, polisi membongkar makam bernisan tanpa nama di lahan Rumah Sakit Umum Slamet Garut. Makam Hairiantira. Secara teknis, polisi tetap akan melakukan uji DNA terhadap jenazah untuk betul-betul memastikan wanita itu adalah Hairiantira. Yang sempat membuat banyak orang terkejut saat jenazah dikeluarkan dari makam adalah kondisinya yang masih utuh. 9 bulan dipendam, belum jadi tulang belulang. Ini terkait dengan proses pemakaman yang dilakukan pihak rumah sakit 9 bulan lalu. Untuk mengantisipasi suatu saat digali lagi, ketika itu jenazah diberi pengawet formalin dan dibungkus plastik. Keluarga dan kerabat nampak begitu emosional. Ayo Bu, ayo. Sama mami aja ya udah sama mami ayo. Ayo pelan-pelan. Ayo. Hari itu juga, jenazah Rian dibawa ke kampung orang tuanya di Brebes, Jawa Tengah. Dia dibawa pulang untuk dimakamkan secara layak. Hairiantira disolatkan di Masjid Syuhada, Banjarlor, Brebes, sebelum akhirnya dimakamkan di TPU desa setempat. Bulan lamanya, keluarga baru bisa menemukan Rian yang hilang. Dia ternyata adalah wanita misterius yang ditemukan sudah menjadi mayat di kamar Hotel Cipaganti Oktober 2014 silam. Rian dihabisi teman lelakinya yang sempat menjadi tambatan hatinya. Saya Ega Agustia, sampai jumpa.